Fatmawati, NIM 2019-14330, kelas 5M, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran terpadu dosen pengampu Bapak Ilham Arya Susanto, MPD. Assalamualaikum anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah semuanya sehat ya. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu absen dulu ya. Coba lihat di sampingnya, siapa yang tidak masuk atau ada bangku yang kosong. Oh, nggak ada, masuk semua ya. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari tema 6 tentang menuju masyarakat sejahtera. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, Ibu harap kalian dapat menjelaskan pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kalian dapat menceritakan pengalaman melaksanakan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kalian dapat menjelaskan makna proklamasi kemerdekaan dalam upaya membangun Indonesia yang sejahtera. Yang keempat, kalian dapat menyampaikan informasi dari teks dan fiksi berdasarkan kata-kata kunci yang terdapat pada judul dengan tepat. Kita mempelajari mengenai lingkungan. Ada yang masih ingat pengertian lingkungan? Oh, baiklah, Siti, silakan. Wah, tepat sekali. Jadi, pengertian lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia, baik langsung maupun tidak langsung. Tepuk tangan untuk Siti. Baiklah. Silakan dibuka bukunya halaman 1. Ada yang tahu ini gambar tentang apa? Ya, Bobi, membersihkan lingkungan. Putri, gotong royong. Wah, cepat sekali jawabannya. Baik, gambar ini merupakan kegiatan mengenai membersihkan lingkungan, gotong royong. Di sini, Ibu mau tanya, siapa yang rajin membersihkan lingkungan rumah? Semuanya rajin ya membersihkannya. Baiklah, selain membersihkan rumah, apa saja sih contoh kepedulian terhadap lingkungan? Ada yang bisa jawab? Selain membersihkan lingkungan rumah, ada yang tahu apa lagi contoh kepedulian terhadap lingkungan? Ya, Isni? Apa membuang sampah pada tempatnya? Ini kerja bakti, Budi menanam pohon. Baiklah, dari contoh yang disebutkan teman-temannya tadi, ada yang tahu apa sih pengertian kepedulian terhadap lingkungan? Gak ada yang tahu ya? Baiklah, kepedulian terhadap lingkungan adalah suatu bentuk kesadaran seseorang terhadap lingkungan yang berupa tindakan yang berdampak positif terhadap lingkungan. Contohnya seperti tadi, tidak membuang sampah sembarangan, menanam pohon, kerja bakti, dan masih banyak lagi. Jadi, pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara adalah segala sesuatu yang harus kita patuhi atau wajib dilakukan dengan penuh tanggung jawab sebagai warga negara. Seperti tadi, membayar pajak, membersihkan lingkungan, kepedulian terhadap lingkungan. Di sini ada gambar kegiatan warga masyarakat Kampung Damai. Coba kalian amati gambar ini. Baiklah, coba Ibu minta Putri, dari gambar nomor 1 ini, ceritakan kegiatan apa yang dilakukan warga masyarakat Kampung Damai. Gambar nomor 1.
Ya, betul sekali. Warga masyarakat sedang bekerja bakti membersihkan selokan. Selanjutnya, 5. Gambar nomor 2 tentang apa? Membayar pajak. Selanjutnya, Nina, gambar nomor 3 mengenai apa? Betul sekali, menanam pohon di pinggir jalan. Bobby, gambar nomor 4 menceritakan tentang apa? Ya, sedang melaksanakan ronda malam. Nah, kegiatan tersebut merupakan kewajiban kita sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi kan kalian sudah mengamati gambar mengenai kegiatan warga masyarakat di Kampung Damai. Sekarang lihat di halaman 3. Di situ ada pertanyaan mengenai tentang kewajiban sebagai warga negara. Sekarang kalian bentuk kelompok sebanyak 4 kelompok dan jawab pertanyaan yang ada di halaman nomor 3. Nanti setiap kelompok akan menjawab satu pertanyaan. Diskusinya selesai. Sekarang Ibu acak ya. Dari kelompok 4, siapa yang mau jawab pertanyaan nomor 1? Ya, Abi, silakan. Ya, baik. Jadi, apa saja kegiatan masyarakat yang ditujukan pada gambar di atas? Yang pertama, warga masyarakat Kampung Damai sedang bekerja bakti membersihkan selokan. Yang gambar kedua, warga masyarakat Kampung Damai sedang menanam pohon di pinggir jalan. Yang ketiga, warga sedang membayar pajak. Yang keempat, warga masyarakat di Kampung Damai sedang melaksanakan ronda malam. Wah, tepat sekali ya jawaban dari kelompok 4. Tepuk tangannya. Selanjutnya dari kelompok 2. Silakan jawab pertanyaan nomor 2. Siapa yang ingin maju? Bima, ya. Baik, Bima. Oke, baiklah. Nomor 2. Mengapa warga masyarakat melakukan kegiatan seperti pada gambar? Warga masyarakat melakukan kegiatan itu karena merupakan bentuk kewajiban warga masyarakat untuk melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Tepat sekali jawaban dari kelompok 2. Selanjutnya kelompok 1. Silakan jawab pertanyaan nomor 3. Siapa yang ingin maju? Putri. Baik, Putri. Ya, nomor 3. Apa saja kewajibanmu sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Betul sekali jawaban Putri tadi. Kewajiban jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat kita simpulkan bahwa pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara yaitu segala sesuatu yang harus atau wajib kita lakukan dengan penuh tanggung jawab sebagai warga negara. Pelaksanaannya seperti tadi, bayar pajak, menaati peraturan, menghargai orang lain, menjaga teks tentang makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Siapa yang bisa membantu Ibu untuk membacakan teks makna proklamasi bagi bangsa Indonesia? Ya, dan disimak. Silakan, Bobi. Oke, selesai. Terima kasih pada Bobi sudah membacakan teks makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Selanjutnya di halaman 5, di situ ada ayo berlatih. Jawablah pertanyaan di bawah. Pertama, apa judul teks pada bacaan di atas? Ada yang tahu? Ya, Mimi silakan. Oke, tepat sekali. Jawabannya, makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Tepuk tangan untuk Mimi. Soal yang kedua, apa kata kunci pada judul bacaan di atas?
Ada yang bisa jawab? Oke, silakan Putri. Ya, betul sekali. Kata kunci pada judul bacaan di atas yaitu makna proklamasi. Selanjutnya, nomor 3. Informasi apa yang diperoleh dari bacaan berdasarkan kata kunci? Ada yang bisa jawab? Oke, silakan Isni. Berdasarkan kata kunci yaitu proklamasi kemerdekaan dapat dijadikan sarana untuk menuju masyarakat sejahtera, adil, dan makmur. Yang terakhir, apa yang dapat kamu lakukan sebagai warga masyarakat dalam memaknai kemerdekaan? Siapa yang bisa jawab? Ya, silakan Abi. Oke, betul sekali jawabannya. Yang dapat kita lakukan sebagai warga masyarakat dalam memaknai kemerdekaan, yang pertama, belajar dengan giat. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat. Yang ketiga, mengikuti sebagai perlombaan. Temannya betul semua. Sekarang tepuk tangan. Dari teks makna proklamasi bagi bangsa Indonesia, kita akan menentukan informasi berdasarkan kata kunci. Ada yang tahu apa itu kata kunci? Gak ada, baiklah. Kata kunci yaitu segala sesuatu yang kata yang selalu mewakili informasi penting dari teks terkait. Penemuan kata kunci dapat dilakukan baik dari isi maupun judul bacaan suatu teks. Baiklah, materi kita telah selesai. Ibu ingin tanya, adakah materi yang belum? Kata kunci tadi adalah kata yang selalu mewakili informasi penting dari sebuah teks. Penemuan kata kunci dapat dilakukan baik dari isi maupun judul bacaan suatu teks. Yang lainnya? Oke, tidak ada lagi. Sekarang ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini mengenai materi tentang apa? Ya, silakan Putri. Oke, jadi tepat sekali yang disampaikan Putri tadi. Materi kita hari ini yaitu mengenai pelaksanaan kewajiban kita sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu materi mengenai penemuan informasi berdasarkan kata kunci. Kata kunci tadi yaitu kata yang selalu mewakili informasi penting dalam sebuah teks. Oke, selanjutnya yaitu materi mengenai makna proklamasi. Makna proklamasi yaitu sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia, sebagai terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional, menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Selain itu, proklamasi bagi bangsa Indonesia memiliki makna bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan berdaulat, sehingga wajib dihormati oleh negara-negara lain. Itulah pembelajaran kita hari ini. Kepada Bobby, silakan pimpin doanya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah peer teaching dari saya. Terima kasih dan selamat menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.